Aduh, makasih nih Mas, udah mampir ke studio Konsultasi TV. Bang, nih kita Dalam rangka apa nih ke Jakarta? Saya Aku tadi dihubungin kan, Mas Yuni ngubungin saya tuh kan. Saya pikir ya udahlah sekaligus Ada aja acara kita. resmi. Sebenarnya aku nggak ada acara resmi Bang di Jakarta ini kan kemarin sebenarnya liburan yang pekan kemarin. Cuman kok kayaknya Masih betah. masih betah ini di Jakarta. Lama nggak di Jakarta kan. Biasa di Jogja kan tantangan aja di sini kan luar biasa kan. Cuman kemarin tadi Oh, kan emang ini ya terhitung jarang ya ke Jakarta ya? jarang Bang saya ke Jakarta. Berarti lebih banyak aktivitas Di di Jogja. Jogja. Kali kan makanya kan jarang ketemu juga kan. Aku tadi calling Bang Victor di mana Bang? Ya udahlah, Di sini. makanya karena Samperin ke Mas sini. Yun ngubungin saya sekaligus aja gitu kan, diculik ketemu, gitu. Betul. Ya gini lah Mas, studio kecil-kecilan. Bagus lah Bang ini Bang. Gimana Bang kabarnya ini? Ya baik, lagi Banyak perkara ini. lumayan lah, lumayan. Aku lihat story-nya itu kan yang ditanganin macam-macam itu. Ada bupati, ada jaksa, Iya. ada dokter. Di MK itu ada 3 perkara yang sedang berjalan. jalan? Iya, praktek kedokteran, perkaranya Pak Bupati Mimika, sama kejaksaan. Tapi sebenarnya kejaksaan sudah putus, gitu sudah putus. Cuma kita sedang akan melakukan upaya gugatan ke PT UN. Oh, karena kenapa? Kok digugat lagi? Ini memang agak nanti saya juga mungkin nanya ke Mas Yun juga nih minta pandangannya. Siap. Jadi memang ada hal yang menarik dan agak lucu ya. Jadi dalam kasus kejaksaan ini muncul Undang-Undang 11 2021 Itu tentang tentang kejaksaan. Jadi Oh, perubahan perubahannya Undang-Undang 16 2004. Oh. Nah, dalam undang-undang itu merubah usia pensiun sekarang dari usia 62 ke 60. sebelumnya 62. Sebelum 62. Nah, tapi yang menarik di pasal 40A-nya itu ketentuan peralihan itu mengatur pemberlakuan terhadap perubahan usia itu sejak undang-undang itu diundangkan. Jadi diundangkan tanggal 31 Desember 2022, ada yang 1 Januari ulang tahun genap ke 60 langsung pensiun diberhentikan. Oke. Gitu. Nah, sehingga kita uji ke MK. Uji ke MK, kita minta putusan selah untuk ditunda keberlakuan ketentuan peralihannya supaya tidak ada, maksudnya kan supaya tidak ada jaksa-jaksa yang menjadi korban nih selama proses. Tiba-tiba seketika ada perubahan langsung dia kena. Nah, ya. kita minta putusan selah. MK kabulkan putusan selah. Lalu kemudian putusan akhir juga MK kabulkan. Gitu. Nah, dalam permohonan memang kita minta retroaktif. Karena kalau nggak retroaktif untuk apa kita ke MK kan? Pemohonnya itu adalah jaksa yang sudah diberhentikan. Karena undang-undang itu. Sementara undang-undang itu kita nilai secara konstitusionalitas bermasalah. Dan MK mengkonfirmasi itu, membenarkan itu. Gitu kan, makanya mengabulkan. Nah, tapi pasca diputus, ini yang menarik ini kejaksaan itu menganggap bahwa putusan itu tidak berlaku surut. Gitu. Padahal dalam pertimbangan hukumnya kalau dibaca secara utuh kan sebenarnya kita kalau saya berpikir mungkin anak semester 5 Fakultas Hukum itu sudah paham tuh bagaimana membaca putusan MK. Nggak bisa hanya amarnya saja. Ya, betul, harus Bahkan satu kesatuan mulai dari duduk perkara. Duduk perkara, pertimbangan hukum, baru masuk ke amar putusan. Gitu. Nah, duduk perkara itu kan untuk menentukan apakah pemohon punya legal standing atau tidak. Kalau punya legal standing, ya harus mendapatkan perlindungan dong. Betul. Kan gitu. Kalau tidak punya legal standing, baru tuh. Tapi ini legal standingnya dapat, pertimbangan hukumnya MK sudah menegaskan bahwa retroaktif itu memang tidak dipandang MK tidak relevan. Kenapa? Karena dengan sendirinya itu MK sudah memberlakukan mundur. Oke, termasuk Gitu. berlaku jaksa yang mau pensiun tadi. Iya. Baik itu yang sudah dan akan. Itu semua harus diberikan perlindungan oleh putusan itu. Tapi oleh Jaksa Agung sebagai pimpinan instansi kejaksaan menganggap bahwa amar putusan itu berlakunya prospektus ke depan. Gitu. Berarti hanya untuk yang setelah putusan selah. Nah, sementara ada sekitar 116 nih yang sudah terlanjur diberhentikan gitu pasca undang-undang itu diundangkan. Nah, karena ada perbedaan penafsiran terhadap ada perbedaan membaca putusan MK antara kita dengan kejaksaan, akhirnya kita perlu ada penengah untuk bisa menentukan siapa yang benar dalam membaca putusan MK nomor 70. Tapi ternyata dalam akhirnya kita uji lagi pasal yang sama tapi yang sudah dimaknai oleh MK. Kita uji lagi, intinya kita minta agar MK
menjelaskan bagaimana sih membaca putusan 70. Oh. Nah, dan dalam putusan perkara itu kalau nggak salah nomor 37 tahun 2023. Oh, ya. Nah, dalam perkara itu MK menegaskan Kalau memang salah apa yang dilakukan oleh kejaksaan itu keliru. Gitu. Nah, sehingga sebenarnya harusnya dengan adanya putusan 37 itu, maka harusnya Jaksa Agung melakukan tindakan administratif untuk mengkoreksi SK-nya. Karena pasca putusan 70, Jaksa Agung mengeluarkan SK nih, mengeluarkan keputusan 87 tahun 2023 yang memberlakukan kembali SK tentang jaksa-jaksa sudah terlanjur diberhentikan, membatalkan dan mencabut, gitu. Nah, sementara yang 116 tidak dibatalkan, masih pencabutannya. Sampai sekarang masih pensiun dia. Iya. Nah, harusnya kan pasca putusan 37 yang sudah mengkonfirmasi lagi apa yang kita bacaan yang kita tafsirkan, yang kita sampaikan, harusnya kan Jaksa Agung kemudian mengkoreksi dong SK itu. Tapi ini enggak. Tetap aja menguatkan SK itu atau tidak membiarkan SK itu tetap berlangsung, ya mau nggak mau kita mengajukan keberatan administratif pasca putusan 37 itu dan juga dengan dasar putusan 70, dan nanti kita akan melakukan gugatan terhadap SK itu ke PT UN. Nah, sekarang kalau menurut Mas Yun nih, sebenarnya gimana Mas terkait dengan fenomena ini? Iya, rumit ya. Kalau saya kan kebetulan sambil makan ya Pak ya? Lapar ini masalahnya. Oke Bang, kalau isu-isu putusan MK itu kebetulan kan di PSAK itu tempat kita di Jogja itu kan bikin riset terutama soal tindak lanjut pertimbangan putusan MK. Memang kayak tadi kayaknya ada kaitannya sama riset kita. Oh, yang udah ada jurnal itu ya? Ada yang jadi jurnalnya. Oh, ada jurnalnya. Kemarin aku kirim bukunya ya? Iya, nyampe belum? Sama bukunya ya? Sudah nyampe. Udah nyampe ya? Itu kayaknya kalau saya nyimak tadi di penjelasan Bang Victor tuh kayaknya mirip-mirip itu. Jadi ada pertimbangan yang tindak lanjutnya itu tidak sesuai apa yang dikehendaki sama putusan itu. Yang 70? Kalau konteksnya itu putusan 70. Termasuk mungkin putusan berikutnya tadi itu. Jadi intinya tuh kalau di riset kami itu ada pertimbangan MK di dalam putusan itu yang tidak dilaksanakan sebagaimana maksud daripada pertimbangan itu. Terutama di dalam program legislasinya tidak ditindaklanjuti dalam pembentukan undang-undang atau dalam konteks ini mungkin dalam konteks perkara konkretnya, misalnya ditindaklanjuti pakai keputusan dan sebagainya, itu tidak sama dengan ini. Nah, kita sebut di dalam itu, kita sebenarnya ngutip juga dari Mas Dr. Irfan Nurrahman, peneliti MK itu istilahnya dengan politik hukum yudisial. Nah, politik hukum yudisial kan sebenarnya kan apa yang dikehendaki oleh lembaga peradilan, konteks ini tuh MK, terkait dengan suatu isu konstitusionalitas suatu norma. Tapi itu bisa nggak dimaknai sebagai constitutional disobedience, pembangkangan terhadap konstitusi? Arahnya bisa jadi karena kan setelah kita riset itu, ada beberapa teman-teman yang riset itu, memang membaca putusan itu nggak bisa hanya amarnya. Nah, sebenarnya kita dapat inspirasi itu dari perkaranya Bang Victor Wakil Menteri, yang waktu itu kan di NO atau di NO ya kalau nggak salah ya. Ditolak atau tapi MK memberikan pertimbangan hukum yang sebenarnya itu berpengaruh terhadap suatu norma di dalam undang-undang. Nah, tapi memang bagaimana membaca norma itu dan itu harusnya memang ditindaklanjuti pakai legislasi, karena kalau hanya pertimbangan putusan MK itu memang karena kan sifatnya itu kayak semacam saran atau mandat konstitusional kalau juru bicara MK sebut di disertasinya itu kan. Nah, ketika membaca putusan secara satu kesatuan, kita jadi paham apa sih yang dimaksud oleh MK dalam perkara itu. Nah, memang kadang-kadang ini kendala, baik itu mungkin praktisi, akademis itu kalau membaca putusan kan nggak utuh, ya kan? Banyak yang gini Mas, menurut Mas Yuni, apakah sama membaca putusan pidana, perdata, dan MK? Kalau saya sih ngeliatnya gini Mas, saya lihat ada perbedaan putusan MK dengan putusan PN itu, baik perdata pidana, karena kalau MK ini kan menguji norma, betul kan gitu. Artinya bisa saja amarnya ditolak, tapi MK kemudian membangun argumentasi atau tafsir terhadap pemaknaan norma itu. Nah, itu yang kita riset Bang. Jadi karena perannya sebagai the final interpreter of constitution.
ketika seorang pemohon itu nggak memenuhi legal standing kan otomatis kena NO kan nanti kan. Tetapi kan kadang-kala MK itu kan ya tidak hanya bicara soal NO-nya aja, tapi kadang-kala juga nggak bukan kadang-kala sering masuk secara tidak langsung memaknai norma. Sekalipun ini belum. Bahkan kadang-kadang MK tuh bilang begini, bukan bermaksud atau tidak bermaksud untuk menilai masuk nilai konstitusional norma, tapi mahkamah perlu menegaskan atau perlu memberikan apa terkait dengan norma itu demi memberikan perlindungan betul. Karena kalau misalnya nanti masuk perkara pun kadang-kala gini juga, mungkin Bang Fitur juga pasti sering nemuin permohonan pemohon itu kan kadang-kala nggak sama dengan apa yang dikehendaki MK. Maksudnya argumentasi yang kalau nggak salah di keputusan wakil menteri kan ingin wamen itu dibatalkan kan, kalau nggak salah ininya konteks normanya harus dihilangkan karena bertentangan menurut permohonan itu, tapi MK menganggap itu konstitusional kalau nggak salah kan. Oh berarti itu permohonan yang kedua kalau nggak salah deh. Kedua kayaknya. Kalau yang pertama itu kan rangkap jabatan, yang kedua ya kita ingin membatasi wamen. Bener-bener. Kalau nggak salah kan wamen itu pokoknya sesuatu yang inkonstitusional kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, aku nggak salah gitu. Tapi kan MK menyatakan wamen konstitusional, tetapi saking konstitusionalnya maka perlu diaturlah syarat rangkap jabatan terhadap menteri itu juga berlaku terhadap wakil menteri karena dia kedudukannya setara kayak menteri kan gitu. Tapi nyatanya kan Kementerian Negara nggak diubah undang-undangnya, kemudian banyak wamen yang rangkap jabatan nyata-nyata. Nah itu yang dari kegelisahan itu, termasuk tadi sampai soal kejaksaan kok sampai ketika MK punya, bahkan itu dikabulkan, tapi pertimbangan hukumnya nggak dilaksanakan sesuai dengan apa yang dipertimbangkan. Nah itu dan terakhir ditegaskan lagi di putusan 37 betul bahwa itu keliru. Nah memang ya itu ada arah ke constitutional disobedience tadi itu, pembangkangan terhadap konstitusi lewat putusan itu. Iya, karena kalau saya lihat memang pembacaan kejaksaan dalam membaca putusan itu masih disamakan dengan membaca putusan pengadilan negeri baik pidana atau perdata, di mana pertimbangan hukumnya itu juga mengatur tentang fakta-fakta. Betul. Artinya ada kaitan yang sangat yang sangat erat ketika amarnya ditolak, ya otomatis ini pertimbangan hukumnya tidak digunakan. Beda kalau MK. Nah, ini kalau di riset kita tuh ada istilah ratio decidendi sama obiter dictum itu. Jadi ini kadang-kala yang bikin kalau bagi orang yang terlalu paham kadang-kala juga salah memahami, bagi yang nggak paham apalagi lebih parah lagi karena ketika kami riset tuh ternyata memang ada pendapat yang berbeda, maksudnya tuh membedakan, ada yang pendapat membedakan. Yang namanya ratio decidendi itu pertimbangan yang terkait dengan amar, tapi kalau obiter dictum itu nggak terkait dengan amar. Nanti pengertiannya begitu beberapa ahli. Nah, dengan perbedaan disparitas jenis pertimbangan itulah yang kemudian mengakibatkan ketika ada perputusan yang di NO atau ditolak, itu dianggap pertimbangannya itu ya terkait dengan penolakan dan NO-nya. Tidak kemudian kalau ada soal pertimbangan yang nggak ada hubungannya dengan amar putusannya, itu dianggap sebagai obiter dictum, yang hanya saran tadi itu nggak mengikat. Nah, yang mengikat itu cuman ratio decidendi yang karena ada hubungannya dengan amar putusan. Nah, ternyata setelah kita pahami lagi, nggak ada itu di dalam undang-undang MK yang bicara pertimbangan hukum putusan itu ada ratio decidendi dan obiter dictum. Memisahkan itu. Nggak ada yang memisahkan. Bahkan karena karakternya memang beda kan? Karakternya memang beda, cuman terkesan kayak beda kan? Cuman setelah kita dicek di undang-undang MK itu adanya itu cuman anatomi putusan itu ya salah satunya pertimbangan dan amar putusan. Nggak ada sebut pertimbangan itu ada dua jenisnya, nggak ada. Itu teori aja, dan bahkan di dalam beberapa putusan, saya lupa putusan berapa, risalah saya baca, Hakim Konstitusi Saldi Isra sama Hakim Konstitusi Pak Soehartoyo itu mempertanyakan kok ada ahli yang menyatakan ada disparitas itu. Jadi ada waktu itu kalau nggak salah lagi pemeriksaan keterangan ahli dan ada yang memberikan keterangan itu. Bukankah pertimbangan pertimbangan MK itu ya dibaca satu kesatuan. Tidak ada yang namanya ratio decidendi dan obiter dictum. Ya semua ratio decidendi sekalipun itu pertimbangan dialihkan sebagai istilah Latin gitu ya. Itu ya ratio decidendi yang semuanya terkait dengan amar putusan. Nggak bisa dipisah-pisahkan gitu. Nah, ketika kita bicara begitu berarti kan sekalipun tadi ada pertimbangan yang mungkin lain dengan apa bunyi putusannya,
itu harus mengikat juga, bagaimanapun juga. Karena ketika MK menaruh perhatian terhadap suatu perkara, terhadap suatu kasus norma, tapi kok ternyata mau dikabulkan, memang si pemohonnya nggak punya legal standing, kadang MK itu sebenarnya kan mencari peluang untuk bagaimana memaknai tadi itu konteks melindungi. Karena kalau dikabulkan malah salah, karena kan legal standing nggak terpenuhi. Tapi kalau misalnya mau dilanjutkan, mau di ini ya itu tadi keliru, kadang-kadang LS-nya nggak terpenuhi tadi. Cuman MK menaruh perhatian terhadap norma itu. Kadang-kala begitu Bang, saya di dalam riset kita temuin.